Selamat bertemu kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada. Harapan dan doa kami, kita semua sehat adanya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, mohon pertolongan Roh yang Kudus, menerangi hati dan pikiran kami, untuk mendengar dan menerima firman-Mu yang akan kami bacakan dan beritakan pada saat ini. Kami berdoa dimanapun suara kami dapat didengar. Kami berdoa kiranya Tuhan menjumpai semua orang yang mendengarnya. Biarlah Tuhan dipermuliakan dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami menghadapi situasi-situasi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita sebagai berikut. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan serapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan taat melakukannya. Syukur kepada Allah. Saudara jemaat, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi
di bawah tema bergerak dan hidup bersama dengan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, murid-murid yang tidak lagi mengikut Yesus kembali di dalam kehidupan mereka seperti biasanya. Petrus dan kawan-kawannya kembali dalam kehidupan mereka. Mereka pergi menangkap ikan. Mereka pergi menangkap ikan ke Danau Tiberias. Semalam-malaman mereka berjuang untuk menangkap ikan, tetapi mereka tidak memperoleh ikan. Dan juga ketika Yesus bangkit, dia tidak berdiam diri, tetapi dia juga bergerak, dan dia menjumpai Simon dan kawan-kawannya di Danau Tiberias. Ketika Yesus berdiri di pantai danau itu, karena masih gelap, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. "Maka kamu akan mendapat," kata Yesus. Lalu mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Ketika mereka menyebarkan jala di sebelah kanan perahu, mereka tidak dapat menarik jala itu karena jala itu cukup berat, karena ada begitu banyak ikan yang menyangkut atau terjaring dengan jala mereka. Ketika mereka melihat dan menyadari bahwa ikan begitu banyak menyangkut pada jala mereka, maka Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu, teringat akan sosok yang berdiri di pantai itu, dan dia ingat dan mengenal bahwa itu adalah Yesus. Lalu ia berseru kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan Petrus pun melihat, dan ia segera mengenal bahwa itu Tuhan. Maka Petrus segera berpakaian dan dia terjun ke dalam danau untuk cepat-cepat menjumpai Yesus. Sedangkan murid-muridnya yang lain, mereka datang dengan perahu karena jarak mereka tidak begitu jauh, sekitar 200 hasta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka naik ke darat, di darat Yesus telah menyediakan api arang, dan di atasnya ada roti bakar dan ikan. Yesus mengatakan kepada mereka, "Bawa jugalah ikan yang kamu jalakan itu." Dan mereka sangat gembira bertemu dengan Yesus, karena mereka bertemu dengan orang yang mereka kasihi dan yang mereka hormati, yaitu Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Yesus bergerak untuk membantu, untuk menjumpai murid-muridnya. Murid-muridnya atau Petrus dan kawan-kawannya kembali dalam kehidupan biasa mereka. Sepertinya mereka hidup sendiri.
Tetapi Yesus yang bangkit itu juga tidak membiarkan murid-muridnya untuk berjuang atau bekerja sendiri. Dia datang mendekat dan menemui mereka dalam pekerjaan mereka. Kita melihat, walaupun murid-muridnya tidak mengenal Yesus secara langsung, tetapi mereka mentaati perintah Yesus. Yang terjadi adalah ikan yang mereka cari, mereka peroleh dengan cukup banyak. Dan ketika mereka merasakan berkat sebagai pemberian yang tidak mereka duga itu, mereka menyadari bahwa yang berdiri atau yang memerintah mereka itu adalah Yesus, sang guru mereka. Itulah sebabnya mereka sangat bersukacita, bergembira, dan mereka datang menjumpa Yesus di pantai. Yesus melayani mereka dengan mengambil roti, membagi-bagikan roti, dan ikan itu juga dibagi-bagikan kepada mereka. Dia melayani mereka tentang apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini apa yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya pada saat ini? Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Pertama, Yesus yang bangkit itu selalu memperhatikan setiap pergumulan, setiap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan Ia memenuhi segala kebutuhan kita apabila kita tidak melupakan Tuhan dalam setiap rencana dan pekerjaan kita. Kita lihat betapa baiknya Tuhan itu. Ia tetap mau datang kepada kita setelah kita tidak taat dan gagal dalam pekerjaan kita. Yang kedua, ketika Yesus memimpin, kegagalan pun berubah menjadi kesuksesan. Dan perbedaannya hanya sekedar atau selebar perahu. Kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan kemenangan atau keberhasilan. Karena itu, akuilah kegagalan kita, akuilah kelemahan kita, akuilah ketidaktaatan kita kepada Yesus. Lalu kita menerima firman-Nya dan taat. Sebab dengan mengakui Yesus dan mengenal firman-Nya, dan kita taat melakukan firman-Nya, maka segala kegagalan kita berubah menjadi keberhasilan. Segala kelemahan kita akan berubah menjadi kekuatan. Dan segala kekhawatiran-kekhawatiran kita akan berubah menjadi ketenangan. Hal yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa menerima pesan Tuhan berarti mendapat kemampuan dari Tuhan. Api dan arang mengingat Petrus pada penyangkalan dan kelemahannya. Tetapi mujizat penangkapan ikan yang banyak itu mengingat akan panggilan untuk melayani Tuhan. Kasih dan kepercayaan kepada Tuhan adalah hal yang penting membangun relasi kita terus-menerus dengan Yesus. Itulah yang akan mengingat kita mengenal Dia dalam segala pergumulan kita dan perasaan, dan memberi ketenangan, bahkan memberi pertolongan kepada kita di dalam kehidupan ini. Hari-hari ini kita masih berada dalam kekhawatiran, ketakutan,
mengenai wabah virus corona atau COVID-19. Yakinlah bahwa kita bukan sendirian. Ada Tuhan. Yesus yang bangkit itu ada di samping kita. Hanya karena kita terlalu khawatir, karena kita melalaikan Dia, maka kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita tahu bahwa Yesus tidak diam, tetapi Dia bergerak bersama dengan kita yang bergerak juga. Dia bersama dalam kehidupan kita untuk melindungi kita, untuk menolong kita dalam masa-masa yang sulit ini. Pergunakanlah waktu kita untuk mencari Tuhan dan mengenal keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya yakin dan percaya Dia ada dekat kita. Berusahalah kita untuk membuka hati, membuka mata rohani kita untuk mengenal kuasa-Nya. Sebab Dia datang memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan dalam ketakutan dengan wabah COVID ini pun, kita yakin bahwa Dia datang akan membebaskan kita, melindungi kita, bahkan menjauhkan COVID ini dari rumah kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, bahkan dari bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.